Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada ikhwan fillah arsyadani warahmatullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul membaca Al-Qur'an bersama-sama. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita baca ini nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang dalam bentuk syafaat. Man qara al-Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah li ashabihi. Ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka pada hari kiamat Al-Quran itu datang selaku penolong kepada para pembacanya. Maka dari itu, mari kita tidak bosan-bosannya menjadikan Al-Quran sebagai zikir kita. Zikir yang paling utama adalah zikir dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Yang kedua, setelah membaca Al-Quran, kita juga nasihat-nasihati. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bermanfaat untuk para teman-teman serta para pemirsa semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mentadaburi satu ayat, ya, yang ada di Quran surat An-Naml ayat 22. Ya. Surat An-Naml ini adalah surat yang ke-27. Terus surat An-Naml ini menceritakan salah satu burung yang mulia. Kenapa mulia? Karena burung ini adalah diabadikan di dalam Al-Quran. Terus namanya burung hudhud, ya, yang datang memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman. Ya. Tapi sebelum sampai ke kisah ini, kita akan sedikit mereview tentang siapa itu Nabi Sulaiman, ya. Dan ini adalah Nabi Sulaiman ini adalah dari Bani Israel, ya, yang rentetannya panjang. Jadi dimulai dari Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim mempunyai anak dua yang terkenal, walaupun anaknya para ahli sejarah mengatakan punya anak satu lagi, tapi yang terkenal dan melahirkan para nabi itu dua. Yang pertama adalah Nabi Ismail, yang nanti hijrah ke Mekah dibawa oleh ibunya, yaitu Hajar, ya. Terus anak yang kedua namanya Ishak. Ishak inilah nanti yang menjadi cikal bakal Bani Israel. Ishak ini dia punya anak namanya Yakub, ya. Nah, Yakub ini yang disebut dengan Israel, gitu ya. Nah, Ishak ini Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12, ya. 10 dari istri yang pertama, 2 dari istri yang kedua. Yang kedua ini namanya Yusuf dan Bunyamin. Nah, terus ini mereka hidup di Palestina, ya. Anak-anak ini mereka hidup di Palestina. Terus dari kisah yang kita dapati bahwasanya Yusuf nanti dimasukkan sumur oleh saudaranya yang 10 saudara itu. Terus nanti dia akhirnya diambil oleh saudagar itu nanti dijual ke daerah Mesir. Nah, di Mesir dia
diasuh oleh petinggi kerajaan Mesir. Terus nanti ada kasus dengan Zulaikha, terus nanti dia juga di penjara. Akhirnya di penjara dia bisa menafsirkan mimpi sang raja. Nah terus singkat cerita dia jadi raja, sampai dialah jadi raja. Nah terus jadi raja karena negeri Mesir itu makmur, karena tafsiran mimpi, takwil dari mimpi yang ditakwil oleh Yusuf, sehingga Mesir itu makmur gitu ya, keadaannya makmur. Sedangkan Palestina itu ini kekurangan. Sedangkan bapaknya Yusuf yaitu Yakub dengan kakak-kakaknya tinggal di Palestina yang kekeringan. Tahu informasi bahwasanya di Mesir itu keadaannya makmur, jadi mereka minta bantuan kepada raja Mesir yang saat itu adalah Yusuf. Nah sampai di situ akhirnya singkat cerita seluruh keluarganya diboyong ke Mesir. Nah di Mesir karena Yusuf itu mereka punya kedudukan yang tinggi, maka Yusuf ini bala tentara keturunan dari Yakub ini mempunyai kedudukan yang tinggi gitu ya, mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi setelah Yusuf meninggal, ini keturunan Yakub yang tadi Bani Israel itu menjadi kedudukan di masyarakat Mesir itu jadi rendah gitu ya, karena raja Mesir itu saat itu dipimpin oleh Fir'aun. Sebenarnya Fir'aun ini bukan nama orang, tapi nama julukan raja Mesir. Tapi kebetulan Fir'aun yang ini adalah Fir'aun yang dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk memusuhi Bani Israel, yang nanti Mesir itu rajanya bermimpi gitu ya, bermimpi bahwasanya mimpinya yang ditafsirinya bahwasanya kekuasaannya akan hancur gitu ya, dikalahkan oleh anak dari Bani Israel yang akan lahir, sehingga mereka mempunyai kebijakan bahwasanya seluruh anak dari Bani Israel yang laki-laki harus dibunuh gitu ya. Saat itu lahirlah Musa yang merupakan salah satu keturunan dari Bani Israel tadi. Nah, tetapi Allah mentakdirkan Musa ini nanti malah justru diasuh oleh istrinya Fir'aun, yaitu Asia. Nah sampailah dewasa Nabi Musa diangkat jadi nabi seperti Nabi Yakub dan Nabi Yusuf gitu ya. Ini keturunannya sudah sekian keturunan gitu ya, dari Nabi Yusuf itu sampai ke Musa itu sudah sekian keturunan gitu. Sampai akhirnya nanti Bani Israel yang dipimpin oleh Musa dikejar sampai ke Laut Merah. Terus nanti Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, terciptalah jalan di tengah-tengah laut sehingga dia bisa menyeberang ke daerah asalnya, yaitu Palestina gitu ya. Dan Raja Fir'aun akhirnya tenggelam di Laut Merah. Bani Israel sampai ke Palestina dipimpin oleh Musa. Nanti dia bikin otomatis ya pemimpinnya Bani Israel itu Nabi Musa. Terus setelah sekian lama Nabi Musa meninggal, digantikan oleh Harun, adiknya. Harun juga meninggal. Terus nanti umatnya Bani Israel ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti orang-orang Bani Israel itu malah membunuh keturunan-keturunannya yang jadi nabi gitu ya. Nah, paman-pamannya, keturunan-keturunannya yang jadi nabi itu dibunuh, sehingga mereka kebingungan mencari mencari pemimpin gitu ya.
tidak punya pemimpin. Terus nanti di situ mereka mengangkat seseorang supaya jadi panglima yang siap. Lalu mereka bingung siapa yang akan diangkat jadi panglima, kayak gitu ya. Nah, karena saat itu Palestina itu dipimpin oleh seorang raja yang zalim, namanya itu kalau tidak salah Jalut, begitu ya. Mereka sepakat mengangkat panglima perang karena mereka berencana akan mengalahkan raja mereka, yaitu siapa tadi ya, Jalut tadi. Nah, mereka mengangkat seseorang yang namanya Tolut. Terus singkat cerita mereka nanti berperang sehingga Jalut ini kalah. Tapi kalahnya bukan oleh Jalut, kalahnya itu oleh seorang pemuda namanya Daud ya. Nah, terus Daud itu nanti jadi menantunya Tolut gitu ya. Tolut apa Jalut saya malah lupa ini ya, kayak gitu. Nah, terus akhirnya Daud setelah Jalut meninggal, Daud jadi raja. Nah, anak dari Daud ini yang punya anak namanya Sulaiman. Jadi rangkaiannya panjang sekali. Siapa Sulaiman itu ya? Sulaiman itu ternyata anaknya Daud, Nabi Daud gitu ya. Nah, Sulaiman ini dia jadi raja sangat makmur, hartanya sangat melimpah, pasukannya sangat kuat. Pasukannya tidak hanya terdiri dari manusia yang hebat-hebat dan kuat-kuat saja, karena Bani Israel itu memang orangnya itu kuat dan besar-besar, tenaganya kuat-kuat. Itu Bani Israel gitu ya. Orangnya cerdas-cerdas gitu. Tapi kelemahan mereka banyak ingkar kepada Tuhannya gitu ya. Nah, termasuk ya tentaranya Sulaiman, mereka kuat-kuat juga. Pasukannya tidak hanya dari manusia yang kuat-kuat tadi, tapi dari hewan-hewan. Semua hewan-hewan jadi pasukannya Sulaiman, karena Sulaiman itu tahu bahasa hewan. Tidak hanya hewan, sampai jin gitu ya. Tidak hanya jin, sampai angin gitu ya. Angin itu sampai patuh sama Nabi Sulaiman. Pokoknya kekuasaan tidak ada lah raja yang sehebat Nabi Sulaiman sampai hari kiamat nanti gitu ya. Nah, suatu hari tidak mau diadakan apel gitu ya. Semua tentaranya datang gitu ya. Hewan-hewan datang, jin-jin datang gitu ya. Nah, tapi di antara hewan-hewan tadi itu ada satu burung yang di antara burung-burung menjadi tentaranya Nabi Sulaiman, satu burung yang tidak hadir ya. Maka Nabi Sulaiman mengancam, kalau dia tidak datang dengan membawa informasi yang penting, maka sungguh akan saya siksa dengan siksaan yang sangat berat dan bisa kita sembelih. Jadi itu adalah ancaman dari Nabi Sulaiman. Terus ketika itu Nabi Sulaiman sedang marah seperti itu, tiba-tiba burung namanya burung hudhud itu datang gitu ya, dengan mengatakan dengan di ayat yang ke-22 dari surat An-Naml ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fama kasa ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'in bin naba'in yaqin. Maka tidak lama kemudian datanglah Hud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan gitu ya. Nah, jadi Nabi Sulaiman menunggu datangnya Hudhud. Kalau tidak segera datang dengan membawa informasi yang penting, nah Hudhud ini akan
dibunuh kayak gitu ya. Tapi tapi Hudhud segera datang dengan membawa informasi yang meyakinkan ini gitu ya. Nanti informasi ini adalah ada sebuah negeri yang namanya Sabah. Sabah ini di daerah, kalau sekarang itu di daerah Yaman. Yaman itu ya masih di Jazirah Arab tapi di pinggiran gitu ya. Kalau Mesir, kalau Palestina itu ya masih di Arab gitu. Yang kalau Mesir tadi itu di Afrika gitu ya. Nah, terus dari Yaman ke Palestina ini jauh gitu ya. Dan Hudhud ini memberi informasi yang penting, yaitu di sana ada kerajaan namanya yang dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Bilqis, tapi mereka menyembah matahari, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti sampailah cerita bahwasanya Nabi Sulaiman mengirim surat yang diantar oleh Hudhud tadi, ngirim supaya kerajaannya itu supaya nanti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Kalau tidak nanti akan saya perangi ya gitu ya. Terus surat itu datang sampai ke Ratu Bilqis. Ratu Bilqis musyawarah dengan petingginya. Terus nanti dikirimlah ini. Ratu Bilqis mengira bahwasanya orang-orang Nabi Sulaiman dari Palestina ini hanya ingin harta kekayaan saja, sehingga dikirimlah harta yang banyak. Tetapi harta ini dikembalikan oleh Nabi Sulaiman. Dia mengatakan, apakah engkau akan memberiku hadiah dengan harta ini, padahal harta kekayaanku itu lebih daripada harta kekayaan yang kalian punya. Terus nanti akhirnya Ratu Bilqis itu datang sendiri, terus nanti untuk menyambut Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman itu memerintahkan siapa yang bisa mengambil singgasananya Ratu Bilqis dalam waktu yang paling cepat, maka mengacunglah menyanggupi jin ifrit gitu ya. Dia akan mengambil Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduk gitu ya. Nabi Sulaiman duduk terus bangkit kayak gitu kan perlu waktu, tapi kan waktunya sebentar sekali. Sebelum bangkit dari duduk dia sudah singgasananya sudah sampai. Saat itu ada seorang ulama menyanggupi lebih cepat lagi. Nah, berapa lamanya sebelum mengedipkan mata? Itu mengedipkan mata kan nggak ada seperdetik ya, sepersekian detik nggak ada. Nah, terus nanti ternyata ulama ini yang berhasil memindahkan singgasana Ratu Bilqis gitu ya. Terus kalau di tafsirnya ulama ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengerjakan itu bukan ulamanya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat gitu ya. Mengutus malaikat supaya malaikat yang mengambil singgasana Ratu Bilqis ini. Dan akhirnya Ratu Bilqis kaget, lalu dia beriman kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kerajaan dan seluruh rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang akan kita bahas kita berpikir tentang keadaan burung hudhud tadi ya. Burung hudhud ini mengapa dia tidak jadi dihukum oleh Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman itu sudah mengancam akan menyiksa dan menyembelihnya? Karena burung hudhud ini datang dengan membawa berita yang penting atau membawa ilmu gitu ya, membawa ilmu. Maka berarti ilmu ini dia akan mengangkat pemiliknya gitu ya, mengangkat pemiliknya. Siapa yang berilmu maka dia akan tidak hanya terhindar dari malapetaka, tapi dia akan mengangkat dirinya menjadi manusia yang derajatnya lebih tinggi ya, derajatnya lebih tinggi. Maka dari itu
Itu sebagai motivasi bagi kita bahwasanya kita harus senantiasa mencari ilmu, ya, dimanapun berada, gitu ya. Terus juga kisah ini juga memberikan inspirasi kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Nabi Sulaiman, gitu ya, orang yang kayanya luar biasa, kuatnya itu luar biasa, ditakuti oleh seluruh makhluk di di bumi ini. Dia juga dengan rendah hati, gitu ya, dengan tawadu, itu dia mau menerima informasi, mau menerima ilmu yang disampaikan oleh burung, ya, oleh burung hudhud ini. Nah inilah ini juga patut kita tiru bahwasanya ahli ilmu itu sifatnya itu ya tawadu, gitu ya, rendah hati, dan juga masih mau menerima nasihat, masih mau menerima ilmu yang diberikan oleh orang lain, bahkan orang yang notabene mungkin lebih menjadi bawahannya. Hudhud itu kan menjadi prajuritnya Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman mau menerima informasi, mau menerima ilmu yang diberikan oleh anak buahnya. Jadi ini juga memberikan motivasi kepada kita, janganlah kita ini nanti sombong, gitu ya, bangga diri dengan ilmu yang kita punya. Wah, saya ini sudah bisa, saya sudah punya ilmu banyak, saya ini adalah ahli ibadah, gitu ya, sering tahajud, sering puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, nanti seperti itu, nanti kesombongan itu nanti akan menutupi diri kita dari ilmu yang akan datang kepada kita. Tapi dari kisah burung hudhud ini beserta Nabi Sulaiman yang ada di dalam Quran surat An-Naml ini, ya, sebelumnya ini cerita tentang semut, tentang tentang hewan-hewan yang lain, kayak gitu. Tapi kita sampai kepada ayat 22 ini yang mengisahkan tentang burung hudhud yang sudah kita bahas dengan tadaburnya tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa belajar mencari ilmu, karena ilmu itu nanti akan membuat diri kita selamat, baik selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Karena apa? Karena kalau kita ingin selamat hidup di dunia harus dengan ilmu, apalagi kita ingin selamat dari akhirat juga harus dengan ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.